Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Putri. Saya bersama teman saya yaitu Fatmaya Mutiara. Kita ingin menjelaskan memahami nilai-nilai gender dalam Islam. Pengertian gender. Gender secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin. Secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian. Kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi, jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminim adalah gabungan blok-blok bangunan biologis, dasar, dan interpretasi biologis oleh kultur kita. Setiap masyarakat memiliki berbagai naskah untuk diikuti oleh anggotanya, seperti mereka belajar memainkan. Pengertian gender secara terminologi. Pengertian gender secara terminologi cukup banyak dikemukakan oleh para feminim dan pengamat perempuan. Menurut Siti Ruhaina Zuhayatin, gender adalah behavior difference antara laki-laki dan perempuan yang sekali difference, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri melalui proses sosial budaya yang panjang. Sedangkan, menurut Julia Klevesmos, gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab, keluarga, dan sebagainya, secara bersama-sama memoles peran gender kita. Konsep bias gender dalam teks keagamaan. Gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah, laku, maupun berpikir. Misalnya, pandangan bahwa perempuan ideal harus pandai memasak, pandai merawat diri, lemah lembut, atau keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk sensitif, emosional, selalu memakai perasaan. Nah, sebaliknya, seorang laki-laki sering dilukiskan berjiwa pemimpin, pelindung, kepala rumah tangga, rasional, tegas, dan sebagainya, dengan singkat gender secara jenis kelamin sosial yang dibuat masyarakat, yang belum tentu benar. Dalam surat Al-Isra ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala kashirim mimman khalaqna tafdila. Artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Surat Al-Isra 17-70. Bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan bentuk yang terbaik, dengan kedudukan yang paling hormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan, dan menerima petunjuk. Oleh karena itu, Al-Quran tidak mengenal pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah dengan segi biologisnya. Namun, di beberapa bagian kehidupan sosial seringkali masih dibedakan. Yang sering dalam pemberian hak diutamakan pihak pria. Itulah sebabnya lahir pergerakan emansipasi wanita yang berhasil menjamin persamaan hak tersebut. UDHR telah menjamin hak wanita sederajat dengan pria tanpa diskriminasi. Dan negara-negara OKI menjamin pula hak wanita sederajat dengan pria terlihat pada pasal 6 yang berbunyi 1. Wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam mempertahankan derajat kemanusiaannya.
dan memiliki hak-hak untuk menikmati hak persamaan tersebut di samping melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Memiliki hak sipil dan kebebasan yang berhubungan dengan keuangan dan hak untuk menjaga nama baik pribadi dan keturunannya. Yang kedua, suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan kesejahteraan kepada keluarganya. Perihal wanita yang sederajat dengan pria sesuai derajat kemanusiaannya telah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 32 dan 34. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam statusnya sebagai manusia sama derajatnya di mata Tuhan. Sehingga dalam kehidupan berkeluarga suami memimpin istri dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34. Sedangkan hak istri terhadap suaminya dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Adapun dalil-dalil Al-Quran yang mengatur tentang kesetaraan gender adalah 1. Tentang hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan. Surat Al-Rum ayat 21, Surat An-Nisa ayat 1, Surat Al-Hujurat ayat 13 yang intinya berisi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, supaya mereka hidup tenang dan tentram, agar saling mencintai dan menyayangi serta kasih dan mengasihi. Agar lahir dan menyebar banyak laki-laki dan perempuan, serta agar mereka saling mengenal. Ayat-ayat di atas menunjukkan adanya hubungan yang saling timbal balik antara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada satupun yang mengindikasikan adanya superioritas satu jenis atau jenis lainnya. Yang kedua, tentang kedudukan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Surat Al-Imran ayat 195, Surat An-Nisa ayat 124, Surat An-Nahl ayat 97, Surat At-Taubat ayat 71-72, Surat Al-Ahzab ayat 35. Ayat-ayat tersebut memuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menunjuk baik kepada perempuan maupun laki-laki untuk menegakkan nilai-nilai Islam dengan beriman, bertakwa, dan beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan peran dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan spiritualnya. Dan Allah pun memberikan sanksi yang sama terhadap perempuan dan laki-laki untuk semua kesalahan yang dilakukannya. Jadi, intinya, kedudukan dan derajat antara laki-laki dan perempuan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Dan yang membuatnya tidak sama hanyalah keimanan dan ketakwaannya. Sedangkan gender dalam Al-Quran menurut Dr. Narasudin Umar dalam jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan tahun 2000, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender ada di dalam Al-Quran, yaitu 1. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba menurut surat Al-Zariyat 51:56. Dalam kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal dalam Al-Quran. Diistilahkan sebagai orang-orang yang bertakwa mutakin. Dan untuk mencapai derajat mutakin ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok etnis tertentu, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat 49:13. Yang kedua, perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi, kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi atau khalifah fil al-ard ditegaskan dalam Quran Surat Al-An'am surah ke-6 ayat 165 dan dalam Quran Surat Al-Baqarah surah ke-2 ayat 30. Dalam kedua ayat tersebut, kata khalifah tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin tertentu. Artinya, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi. Lalu yang ketiga, perempuan dan laki-laki menerima perjanjian awal dengan Tuhan. Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah
dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan, seperti dalam Quran Surat Al-A'raf, surah ke-7 ayat 172, yakni ikrar akan keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah manusia, dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Quran juga menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa membedakan jenis kelamin. Quran Surat Al-Isra, surah ke-17, ayat 70. Yang keempat, Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan keterlibatan keduanya secara aktif dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang atau huma, yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa. Lalu yang terakhir, perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi maksimum. Tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Ditegaskan secara khusus dalam 3 ayat, yakni Ali Imran ayat ke-195, lalu Al-Nisa ayat ke-124, dan Al-Nahl ayat ke-97. Ketiganya mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun karir profesional tidak mesti didominasi oleh satu jenis kelamin saja. Munculnya ketidakadilan terhadap perempuan dengan dalih agama disebabkan karena adanya implementasi yang salah satu dari ajaran agama tersebut yang disebabkan oleh pengaruh faktor sejarah, lingkungan budaya, dan tradisi yang patriarki di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku individual yang secara turun-temurun menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan mitos-mitos salah yang disebarkan melalui nilai-nilai dan tafsir-tafsir ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan kaum lelaki dan kelemahan kaum perempuan. Adapun pandangan dasar atau mitos-mitos yang menyebabkan munculnya ketidakadilan terhadap perempuan adalah: yang pertama, keyakinan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga perempuan dianggap sebagai makhluk kedua yang tidak akan mungkin ada tanpa kehadiran laki-laki, karena keberadaan perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap dan diciptakan hanya untuk tunduk di bawah kekuasaan laki-laki. Lalu, yang kedua, keyakinan bahwa perempuan sebagai sumber dari terusirnya manusia atau laki-laki dari surga, sehingga perempuan dipandang dengan rasa benci, curiga, jijik, bahkan lebih jauh lagi, perempuan dianggap sebagai sumber malapetaka. Al-Quran tidak mengajarkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Allah, lelaki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Oleh karena itu, pandangan-pandangan yang menyudutkan posisi perempuan sudah selayaknya diubah, karena Al-Quran selalu menyuguhkan keadilan, keamanan, dan ketentraman, mengutamakan kebaikan, dan mencegah kejahatan. Ayat-ayat inilah yang digunakan maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan utama syariat. Jika tidak ada penafsiran yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, maka penafsiran itu harus ditinjau kembali. Secara kronologis, asal-usul kejadian manusia tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Cerita penciptaan manusia banyak diketahui melalui hadis, kisah Israiliyat, dan riwayat yang bersumber dari kitab Taurat, Injil, dan Talmud. Substansi asal-usul kejadian Adam dan Hawa juga tidak dibedakan secara tegas. Memang, ada isyarat
bahwa Adam diciptakan dari tanah, kemudian dari tulang rusuk, Adam diciptakan Hawa. Namun, isyarat ini diperoleh dari hadis-hadis. Kata Hawa yang selama ini dipersepsikan sebagai perempuan yang menjadi istri Adam sama sekali tidak pernah disinggung dalam Al-Quran. Bahkan, klaim bahwa Adam sebagai manusia pertama dan berjenis kelamin laki-laki masih dipertemukan oleh beberapa kalangan. Konstruk sosial dan watak agama mendudukkan perempuan pada tempat semestinya, seperti sama halnya dengan membongkar habis sejarah manusia yang telah berlangsung berabad-abad. Yang digugat tak hanya sistem sosial yang terdiri dari kaum pria, tapi juga kaum perempuan itu sendiri. Selain itu, realitas sosial yang ada seringkali menjadikan dalil-dalil agama sebagai dasar untuk menolak keadilan gender. Kitab-kitab tafsir dijadikan melegalkan pola hidup patriarki yang memberikan hak-hak istimewa kepada pria dan cenderung memojokkan perempuan. Pria dianggap sebagai jenis kelamin utama dan perempuan sebagai jenis kelamin kedua. Pemahaman agama seperti ini mengendap di alam bawah sadar perempuan dan berlangsung sedemikian lama, sehingga melahirkan kesan seolah perempuan memang tidak pantas sejajar dengan pria dan membentuk etos kerja yang timpang antara kedua jenis hamba Tuhan tersebut. Suara-suara untuk merekonstruksi tafsir atas ayat yang mengenai wilayah perempuan ini untuk kesekian kalinya kembali terdengar lewat seminar nasional bertajuk Bias Gender dalam Penafsiran Al-Quran yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Jakarta di Hotel Indonesia Selasa 28 Mei. Menurut pakar kajian gender Nasruddin Umar, masalah keadilan selama ini cenderung menggelimir persoalan asasnya. Selama ini, katanya, kita lebih banyak menyoroti persoalan yang sesungguhnya merupakan akibat itu lahir. Nasruddin menandaskan fenomena gender ini mengindikasikan bahwa pemahaman agama atau teologi merupakan sebab utama prima causa dalam melahirkan berbagai persepsi yang bias gender. Di dalam Islam, ada beberapa isu kontroversial berkaitan dengan relasi gender. Antara lain, soal asal-usul penciptaan perempuan, konsep kewarisan, persaksian, poligami, hak-hak reproduksi, hak talak, serta peran publik perempuan. Memang, membaca sepintas teks ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah tersebut mengesankan adanya ketimpangan atau ketidakadilan terhadap perempuan. Akan tetapi, Nasruddin memaparkan, jika disimak secara mendalam, dengan menggunakan metode analisis semiotik, hermeneutik, dan dengan memperhatikan teori sebab nuzul, maka dapat dipahami ayat-ayat tersebut merupakan suatu proses dalam mewujudkan keadilan secara konstruktif di dalam masyarakat. Semua ayat tentang perempuan itu ternyata turun menanggapi kasus-kasus tertentu yang terjadi masa Rasulullah. Ini berarti ayat-ayat tersebut bersifat khusus. Selain itu, lanjutnya, penafsiran telah diyakini menjadi penyebab utama munculnya bias gender. Nasruddin juga mengatakan, bahasa Indonesia yang miskin untuk menafsirkan bahasa Arab juga menjadi faktor besarnya toleransi konsep poligami yang menjadi sorotan kontroversial dalam ajaran agama Islam. Dengan jernih dipaparkan oleh Nasruddin sebagai sebuah kemustahilan yang juga disebutkan oleh Al-Quran. Segala sesuatu di muka bumi juga merupakan ayat ini pun menginspirasikan tidak adanya poligami. Pasangan makrokosmos itu tak ada yang berpoligami, satu siang dan malam. Menurut Al-Quran, tidak mungkin seseorang itu bisa berlaku adil pada perempuan atau istri. Dan permustahilan ini ada dalam surah An-Nisa ayat 129, paparnya. Nasruddin menyambung, Islam adalah agama manusiawi yang tak sekedar dipahami secara tekstual saja,
termasuk konsep poligami ini. Kalaupun Rasulullah berpoligami, menurut Rasudin bertujuan untuk mematahkan mitos di masa itu yang mendikreditkan janda dan anak yatim sebagai manusia sial dan pantas dijauhi. Perempuan yang dinikahi Rasulullah di usia senjanya ini adalah janda-janda veteran perang Uhud dan lainnya yang juga menjadi pemimpin kabilah-kabilah. Pernikahan ini juga untuk mempertahankan eksistensi Islam sebagai strategi penyiaran dakwah Nabi. Sebab dengan mitos berkembang, kehadiran janda dan anak yatim yang jumlahnya meningkat setelah peperangan terancam menjadi murtad. Poligami itu harus dipahami dari hasil pembacaan ayat secara mendalam, bukan sekedar selera saja. Sementara itu, Menteri Agama Said Agil Hussein Al-Munawar memaparkan, meskipun Al-Quran adalah kebenaran abadi, namun penafsirannya tidak bisa terhindar dari sesuatu yang relatif. Perkembangan historis berbagai mazhab kalam, fikih, dan tasawuf merupakan bukti positif tentang betapa relatifnya penghayatan keagamaan umat Islam. Pada suatu kurun, kadar intelektualitas yang menonjol, sementara pada kurun lainnya, kadar emosionalitas yang menonjol. Itulah sebabnya mengapa persepsi tentang perempuan di kalangan umat Islam sendiri juga berubah-ubah. Syekh Agil mengatakan, pandangannya menyatakan Adam terlempar dari surga karena ulah Hawa tidak lain hanyalah konspirasi untuk memudahkan perempuan. Al-Quran berusaha meluruskan pandangan-pandangan seperti itu, yang banyak dipengaruhi cerita-cerita Israiliyat yang berasal dari kitab Tauhid, di mana perempuan digambarkan sebagai obstinator atau pembangkang dan templator atau penggoda. Juga dipengaruhi pandangan Kristen lama yang mengidealkan laki-laki dengan menghubungkannya dengan Tuhan atau Bapa dan Yesus Kristus atau Tuhan Anak, yaitu laki-laki. Sedangkan di sisi lain, tafsir ayat-ayat tentang perempuan sangat dipengaruhi cerita-cerita Israiliyat yang bisa jadi sengaja dimasukkan oleh orang-orang yang dahulunya beragama Yahudi dan kemudian masuk atau sengaja disusupkan ke dalam tradisi Islam. Di sini, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan bebas dari praduga diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 58. Nasruddin dalam argumen kesetaraan gender lebih mengkritis lagi dalam memberikan analisis. Dengan analisis linguistik, dia menjelaskan bahwa kata nafs yang terulang 295 kali dalam Al-Quran dengan berbagai bentuknya, tidak satu pun yang dengan tegas menunjuk kepada pengertian Adam. Kata nafs dalam Al-Quran kadang berjiwa nafsu, nyawa atau ruh, dan asal-usul binatang. Analisis ini juga dipakai Baidan dalam tafsir Bi al-Rai. Dengan bahasa yang lugas di ujung analisisnya, dia menyimpulkan bahwa wanita menurut Al-Quran bukan diciptakan dari tulang rusuk Adam, melainkan dari unsur yang sama dengan Adam, yaitu tanah. Gender itu sendiri adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk oleh masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki dalam bertingkah laku maupun berpikir. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya Al-Quran tidak mengenal pembedaan antara laki-laki dan perempuan, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya. Al-Quran tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Konstruk sosial dan agama mendudukan perempuan pada tempat semestinya. Sama halnya dengan membongkar habis sejarah manusia yang telah berlangsung berabad-abad dan yang digugat tidak hanya sistem sosial yang terdiri dari kaum pria, tapi juga dari kaum perempuan itu sendiri. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.